disuruh haji. Haji itu puncaknya nengok Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu kan titik pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Sebelum manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, manusia itu dari situ. Kakek moyangnya satu. Nah makanya kaum muslimin ini selalu diingatkan, tengok tuh Tugu Jabal Rahmah itu untuk mengingat bahwa seluruh manusia sesungguhnya bersaudara. Itulah titik awal ukhuwah basyariyah ini di situ. Semua bersaudara. Dan Allah cuma mengatakan lita'arofu agar kalian saling pengertian. Makanya kita hanya cuma diminta pengertian aja kalau ketemu bangsa berbeda. Oh itu juga saudara, nenek moyangnya sama. Cuman warnanya aja yang beda. Kalau di Arab masih cantik dan ganteng. Ya kita diminta pengertian aja. Orang Arab kenapa cantik ganteng? Ya karena di sana jarang air. Maka dibikin cantik ganteng biar kalau nggak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Ya bangun pengertian sederhana karena nggak ada satupun teks yang mampu menjelaskan kenapa manusia setelah itu berbeda. Beda nggak ada. Saya cari teks Quran, teks hadis, kenapa yang di Arab cantik, yang kita jadi pesek-pesek, nggak ada. Cuman dijelaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu aja, bahwa kita bentuk terbaik, tapi bentuk terbaik kita sudah berbeda-beda. Bentuk terbaik Arab begitu, bentuk terbaik Eropa begitu, bentuk terbaik Cina ya begitu. Nah kita cuma diminta pengertian gitu aja. Maka kita yang bikin pengertian sederhana aja, nggak usah muluk-muluk. Kenapa cantik ganteng? Oh karena nggak ada air. Nah di sini kenapa jelek? Ya nggak apa-apa karena air banyak. Jadi walaupun mandi ya tetap aja jelek. Sederhana gitu karena nggak ada saja, cari teksnya. Cuman pengertian gitu aja. Orang Eropa kenapa tinggi besar? Ya karena di sana ada musim dingin. Kalau musim dingin itu ngerinya luar biasa, makanya dibikin besar. Kalau dibikin kecil-kecil gini kedinginan mati. Kedinginan mati. Ini sederhana cuman lita'arofu, dan tidak ada satupun konsep yang dihadirkan oleh Allah untuk lita'arofu. Itu konsepnya apa? Ya itu sudah pengertian itu aja. Orang Eropa kalau musim dingin tidak punya matahari, pigmen kulitnya berubah tanpa ultraviolet, maka berubah bintik-bintik kayak kulit tokek. Maka mereka berinvestasi untuk selalu datang ke negeri tropis. Maka kalau sana musim dingin dia lari ke sini berjemur di pantai-pantai Indonesia. Lah kita maknai itu berjemur, bukan pornografi. Kita aja yang kadang ngeres lihatnya. Ya itu budayanya orang. Jadi kita ini pengertian aja, oh ya itu berjemur itu aja. Maka ya sudah, siapapun di antara anak-anak IAIN besok ada yang jadi pejabat, nggak usah bikin perda syariat, turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, nggak usah dibikin peraturan itu. Karena mereka ke sini berjemur. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun, seluruh daunnya rontok di musim gugur. Yang nggak rontok di musim gugur itu cuma cemara. Makanya bulan Desember kalau hari raya Natal yang dihias itu daun cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara, ya daun itu aja yang nggak rontok waktu musim gugur. Sederhana aja, jadi nggak ribet. Coba kalau Natal itu asli pare-pare, bisa daun jambu, bisa daun mana. Loh makanya anak-anak IAIN nggak usah emosi. Takmir masjid nggak usah marah. Jangan kau tanam masjid kami di depannya pohon cemara. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Sederhana itu. Jadi Allah cuma lita'arofu, pengertian lah. Orang Afrika kenapa hitam gosong? Ya karena ada singa. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Ya kalau hitam gitu tengkurap dikira kayu eboni kan. Cina kenapa tembem sipit? Ya karena di sana kalau musim dingin saljunya turun, mataharinya keluar, silau. Ya lama-lamanya begini. Saya sudah berdiskusi dengan siapapun ahli genetika, nggak ada yang bisa menjelaskan kenapa kemudian berbeda. Maka Allah cuma minta ya ta'aruf, pengertian. Lah kita kenapa kecil-kecil? Ya sederhana aja, karena Allah menempatkan kita di buminya yang paling indah, belahannya namanya Indonesia. Ya itu makanya kita jadinya begini. Lah makanya kita cuma diminta pengertian itu aja. Makanya kaum muslimin tidak pernah membedakan orang, karena sudah diajarkan
lita'arofu. Orang Eropa nggak diajarkan itu. Orang Eropa diajarkan bahwa ras terbaik itu ras Arya, itu aja. Di luar ras Arya itu bukan manusia karena turunan monyet, itu aja namanya Pithecanthropus. Makanya Belanda ketika datang ke Indonesia melihat kita kecil-kecil dianggap keturunan monyet, sudah gitu aja. Maka Westerling menembaki orang sini ya suka-suka aja karena ras kita adalah bukan ras kelas 1 tapi ras keturunan Pithecanthropus. Ras terbaik tetap ras Arya. Christopher Columbus ketika mampu menembus Tanjung Harapan melihat orang Afrika merasa bukan manusia karena item-item kosong-kosong. Oh ini toh yang diceritakan oleh kitab suci bahwa orang jahat itu disiksa di neraka, dibakar, tidak boleh mati. Karena tidak mati maka akhirnya cuma kosong. Maka Christopher Columbus menembaki orang Afrika dengan alasan apa? Membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Hasilnya apa? Seluruh perbudakan dari Afrika. Makanya orang Afrika itu jelek-jelek, aneh-aneh. Perempuan itu kalau cantik ada yang nggak punya bibir, ada yang dipotong telinganya. Itu sesungguhnya untuk menghindari perbudakan. Makanya konsep kecantikan di Afrika itu aneh. Perempuan ada yang dipotong telinganya, itulah cantik. Bibirnya dipotong yang bawah, itulah cantik. Karena apa? Untuk menghindari perbudakan. Makanya menghasilkan cerita perbudakan yang sangat mengerikan, namanya Amistad. Manusia lambung kapal. Manusia dikapalkan untuk jadi budak di Eropa dan di Amerika. Tapi orang-orang Amistad meninggalkan satu genre musik yang cukup indah, namanya akapela. Musik akapela diadaptasi oleh orang Eropa menjadi musik jazz, yang akhirnya dimodifikasi oleh orang Eropa menjadi musik blues, dijadikan musik pemberontakan namanya musik rock. Begitu masuk Sulawesi berubah jadi rock dut. Indonesia sama. Nah itu kan prinsip dasar sudah diajarkan. Kemudian kaum muslimin disuruh ibadah haji untuk apa? Karena kaum muslimin ini umat terakhir. Umat terakhir. Lah umat terakhir itu pasti akan ribut dengan saudaranya. Nah jejak para nabi itu pernah hilang. Bahkan Ka'bah itu pernah hilang. Nah yang ditugaskan oleh Allah mencari jejak para nabi ini adalah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim bawa anaknya kecil itu sama Siti Hajar, cari jejak itu dan ketemu. Oh ternyata ini tuh jejak Nabi Adam. Sudah runtuh semua. Dibangun ulang sama Nabi Ibrahim dengan berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Doa itu kemudian Nabi Ibrahim menata ulang. Makanya Nabi Ibrahim ini terkenal seluruh dunia dan dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Hampir semua umat beragama kenal Ibrahim. Kaum muslimin mengenal Ibrahim, Yahudi Nasrani mengenal Abraham, orang Hindu mengenal Brahma. Apakah ada kesamaan? Saya nggak ngerti. Memang butuh penelitian yang cukup serius dari orang-orang IAIN. Lah siapa yang meneliti? Lah kenapa? Lah kalau Ibrahim dikenal dengan istri namanya Sarah. Kalau Abraham dikenal dengan istri namanya Sarah. Lah kalau Brahma dikenal dengan istri bernama Saraswati. Loh, Sarah, Saraswati. Kira-kira mosok beda itu kan sama aja bahasa Sanskerta kan Saraswati.